Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, good morning pada peserta pendengar semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Kang AR, host dari podcast PPNI Provinsi Jawa Tengah. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang sangat istimewa, dengan topik yang juga sangat istimewa, yakni Podel dan Media 222 poster pop-up touch button audio sebagai upaya peningkatan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi pada siswa sekolah dan PAUD. Dari topiknya saja para pemirsa sudah bisa menebak siapa kira-kira yang akan jadi tamu istimewa pada hari ini. Kita sapa dulu tamunya. Selamat siang, good morning, Pak Dr. Bejo Santoso. Selamat siang, Kang AR. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Kang AR. Luar biasa ya, kita bisa ketemu di dalam acara podcast kali ini dan nanti akan berbincang banyak tentang model yang dikembangkan oleh Dr. Bejo ya. Nah, tapi sebelum ke sana, Dr. Bejo ya, saya pengen tanya nih, apakah Dr. Bejo ini memang ceritanya atau cita-citanya sejak kecil itu pengen jadi dosen? Ya, jadi sebetulnya bukan tujuan gitu ya. Awalnya memang kami berada pada keluarga yang kurang mampu. Kemudian pada waktu itu kami sekolah ya pada SPRG lah, sekolah pengatur rawat gigi, yang dulu harapan orang tua itu biar bisa langsung cepat kerja. Dan kami juga saya juga tidak punya pikiran mau menjadi dosen awalnya, karena pada waktu lulus itu saya juara 1, jadi saya diminta untuk menjadi guru SPRG. Awalnya dari situ, Kang AR ya. Jadi dulu guru ya? Guru ya, betul. Ya. Terus kemudian berkembang menjadi dosen. Betul, karena konversi dari SPRG setingkat SMA ke tingkat diploma 3, akhirnya kan menjadi dosen begitu sampai sekarang, Kang AR. Oke, kalau begitu ini bukan cita-cita sejak kecil dong? Sebetulnya bukan ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dr. Bejo nih, cita-citanya sebenarnya pengen jadi apa nih? Sebetulnya kalau saya dulu tidak terlalu muluk-muluk cerita saya. Intinya saya bisa cepat kerja, mengabdikan kepada masyarakat, membantu orang tua dalam bekerja sebetulnya. Kemudian memberi pelayanan lah. Dulu itu kalau saya bisa bekerja di puskesmas, kemudian memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu Kang AR. Oh gitu ya? Iya. Ada yang jadi figur mungkin ya, kadang-kadang kok tiba-tiba Pak Dr. Bejo itu kemudian berbelok ya menjadi guru, kemudian berbelok lagi, kemudian berkembang menjadi dosen. Mungkin kalau tadi disampaikan ada pengen kerja di puskesmas biar dapat bayaran dan seterusnya, mudah bekerja. Berarti ada figur dong kemudian di samping rumahnya atau di mana itu? Iya, betul sekali. Sebetulnya figur itu tidak jauh dari lingkungan saya sekolah dulu. Dulu ada saya masih mengenal ada tokoh itu almarhum beliau sekarang ya, Dr. Gigi Suci Asri Cita Asmara begitu. Saya banyak diberikan motivasi beliau bahwa keinginan saya untuk memberikan pelayanan itu bukan hanya di masyarakat tetapi bisa di lingkungan pendidikan. Akhirnya kami tahap awal setelah masuk ke guru itu kami disekolahkan. Jadi sampai saya S3 itu alhamdulillah tugas belajar begitu ya, dapat dari doa orang tua. Alhamdulillah ya? Betul. Sekolah tanpa bayar. Betul. Dibayari, dapat ilmu. Betul. Ya, dapat macam-macam lah ya. Alhamdulillah Kang AR. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Dr. Bejo, sudah berapa lama jadi dosen? Saya pertama diawali menjadi guru itu sekitar 5 tahun. Ya, kemudian dari tahun 96 sampai dengan sekarang ya kira-kira ada hampir 30 tahunan lebih ya Kang tahun ya. Sudah luar biasa ya. Pangkat tertingginya kalau boleh tahu nih sekarang nih. Calon guru besar mungkin. Alhamdulillah ya. Jadi saya sekarang lektor kepala. Baru tahun 2019 kemarin Kang AR. Rektor kepala 4A. 4A Dan itu kalau dalam bahasa asingnya disebut dengan asisten profesor ya, asisten profesor ya. Oke, luar biasa. Pak Dr. Bejo, mungkin tidak semua orang tuh pengen jadi dosen. Karena ada yang seneng sekolah itu kaitannya dengan profesi, pengennya di lapangan dan seterusnya, kemudian bisa mengabdikan diri dengan baik di lapangan tadi. Sekarang ada nggak suka-dukanya? Kalau sukanya mungkin ya, tapi dukanya ada nggak gitu loh? Ya, saya kira awalnya begitu berat karena saya belum bisa tune in begitu ya dengan dunia pendidikan. Namun setelah sekian lama kami menjadi sangat menarik, bahkan itu kami anggap tidak ada satu tantangan yang berarti karena
sebagai seorang pendidik itu merupakan seni begitu. Jadi kalau kita menggarapnya dengan senang, kemudian dengan meng-create dengan baik, maka akan hasilnya juga akan dengan baik. Jadi sekarang menjadi kesenangan malah. Justru malah menikmati ya. Iya, menikmati. Sangat menikmati sebagai dosen ya. Betul. Baik ya. Jadi ini segala sesuatunya kalau dinikmati dengan baik, itu seninya muncul, maka akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri ya. Baik, dosen ya. Dosen itu kalau tidak salah tugasnya itu banyak. Dan itu kalau dikaitkan dengan tugas ada 3 tugas utama dosen. Betul, Kang. Tridharma perguruan tinggi ya. Betul, Kang. Nah, dosen ini supaya bisa naik pangkatnya, bisa menuju ke guru besar ya. Cita-cita sebagai dosen itu paling akhir kan pengen jadi gubes ya, guru besar ya. Nah, sebelum ke sana Pak Dr. Bejo, kan dosen itu tadi kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Saya pengen ya kalau sekarang ada aturan bahwa menjadi guru besar itu kan harus inline ya. Nanti mulai dari penelitiannya, pengabdian kepada masyarakatnya, topiknya dan seterusnya itu harus sudah mulai dipikirkan bahwa segala sesuatunya itu harus inline. Nah, untuk Dr. Bejo sendiri untuk menuju ke guru besar tadi, apakah fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini inline atau pada masalah tertentu? Ya, betul sekali Kang R. Jadi memang sesuai dengan kompetensi. Kemudian inline saya itu di bidang promotif dan preventif kesehatan gigi begitu ya. Jadi mau tidak mau saya harus mengambil satu gagasan bahwa dari awal itu Tridharma perguruan tinggi yang saya buat itu harus sesuai dengan disiplin ilmu yang saya tekuni. Dan pada saat ini memang kami mencoba karena ada permasalahan kesehatan gigi yang menurut saya ini tidak kunjung turun-turun, yang dampaknya juga terhadap masalah ini sangat kompleks kepada anak-anak khususnya, maka saya mencoba untuk membuat satu model inovatif yang baru dan belum pernah dilaksanakan, itu melalui model tututu itu. Ya, model tututu sendiri itu kok bisa sampai muncul kok tidak triple tree, kemudian kok tidak triple one, tapi ini adalah triple two, itu ada sejarahnya nggak itu? Ya, baik Kang R. Jadi memang ada sejarahnya. Yang pertama dilatar belakangi dari permasalahan dulu, bahwa masyarakat Indonesia ini kan angka karies gigi atau gigi berlubangnya sangat tinggi, di atas nilai rata-rata nasional. Dan banyak menyerang pada anak-anak Kang R. Artinya dari yang pertama itu dilatar belakangi dari permasalahan bahwa di masyarakat Indonesia khususnya anak-anak ini banyak yang menggosok gigi, namun waktunya tidak teratur. Maka saya mencoba mengidekan bahwa kita harus ingat dengan menggosok gigi harus 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita amati permasalahan sesuai dengan hasil riset kesehatan dasar, itu juga banyak anak-anak menggosok gigi itu tidak benar. Ya, sehingga dapat merusak jaringan sekitarnya, menggosok gigi kurang tepat lah. Nah, oleh karena yang kedua kami mencoba untuk membuat formulasi menggosok gigi selama 2 menit dengan gerakan yang benar ya. 2 menit. Karena kan sering tergesa-gesa betul. Kalau tergesa-gesa ini mungkin yang muncul bukan perbaikan untuk gigi ya. Iya betul, tapi membuat gigi aus dan 2 sebagainya. 2 menit gerakan tertentu dengan menggosok gigi betul. Ya, mungkin nanti akan ada semacam elaborasi lebih lanjut tentang bagaimana gerakan gigi, betul, dan yang sekarang yang terakhir. Ya, baik Kang R. Yang ketiga, kadang-kadang permasalahan ini disebabkan karena anak-anak kurang mengatur pola makan. Artinya banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung gula, kemudian tidak melakukan gosok gigi. Selain itu kan supaya karena kita sehabis gosok gigi, anak-anak sehabis gosok gigi itu langsung makan, maka kami menstrategi dengan model 2 jam setelah makan. Setelah menggosok gigi tidak makan. 2 jam setelah menggosok gigi tidak makan. Setelah menggosok gigi tidak makan. Ya. Jadi 2 yang pertama tadi adalah menggosok gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 yang kedua adalah 2 menit menggosok gigi. 2 menit menggosok gigi dengan gerakan tertentu. Yang benar, Yang terakhir adalah 2 jam setelah makan. 2 jam setelah menggosok gigi tidak makan. Menggosok gigi tidak boleh makan. Iya, betul Kang R. Ada nggak ini artinya kenapa kok dibuat pola seperti itu? Apakah ada kaitannya dengan kerusakan gigi atau ada kaitannya dengan masalah di gigi dan seterusnya? Mungkin
Pak Dr. Beca bisa menunjukkan evidence-nya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang Kang Air, kita ketahui bersama masalah kesehatan gigi di Indonesia ini khususnya yang terjadi pada anak-anak ini masih tergolong tinggi. Yang tadi saya sebutkan di awal bahwa dari cara pola pemeliharaan kesehatan giginya saja sudah kurang tepat. Sehingga angka karies gigi atau gigi berlubang pada anak-anak ini mencapai di atas rata-rata nasional yaitu 4,6 ya gitu ya. Jadi kemudian dan tingginya angka karies gigi pada anak-anak itu disebabkan karena perilaku. Hampir 25-30% disebabkan oleh perilaku. Dan upaya yang kita semaksimal mungkin lah, upaya pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah kesehatan gigi dan untuk menurunkan prevalensi karies gigi. Namun upaya itu belum juga efektif ya. Angka karies gigi dari tahun ke tahun tidak semakin menurun, bahkan masih semakin meningkat. Nah, oleh karenanya perlu satu inovasi baru. Bagaimana? Saya kira kalau ini penyebabnya perilaku, maka kita harus intervensi terhadap perilaku begitu, perilaku penyebabnya ya. Nah, karena ini karakteristiknya anak-anak, maka kita harus bisa membiasakan anak-anak itu melakukan pemeliharaan kesehatan gigi setiap hari. Nah, oleh karenanya dari program Tututu itu kami model Tututu itu kami berikan kepada anak-anak melalui pemberdayaan dokter kecil dulu. Dokter kecil kita latih bagaimana Tututu itu bisa diimplementasikan kepada teman-teman sekolahnya setiap hari. Jadi setiap hari nanti setiap pagi sebelum masuk kelas mereka menggosok gigi dulu. Itu sampai kita amati kalau sesuai dengan WHO itu behavior change itu terjadi pada 21 hari, perilaku 21 hari. Gitu Kang Er. Oke. Ya, dan ini project atau model yang dikembangkan oleh Pak Dr. Bejo ini sudah diimplementasikan atau masih dalam bentuk model? Ya, alhamdulillah ini sudah kita implementasikan, kita uji kelayakannya juga pada sasaran tertentu, yaitu di anak sekolah dasar dan di anak PAUD. Bahkan ini kami terapkan kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang akan praktek kerja lapangan di puskesmas. Kami bekali dengan Tututu model supaya mereka di praktek di puskesmas yang nantinya di SD kemudian atau di PAUD itu bisa diimplementasikan program Tututu ini. Jadi betul-betul ini bukan hanya supaya jangkauannya lebih meluas, kami harus banyak melibatkan beberapa komponen-komponen termasuk beberapa mahasiswa dan sebagainya. Ya, karena memang perilaku itu tidak mungkin berhenti ya. Betul, Kang. Setiap saat harus diingatkan. Dan saya rasa dengan memanfaatkan jaring-jaring seperti jaring-jaring laba-laba mahasiswa, kemudian bisa diberikan kepada anak SD nanti mungkin akan memberitahukan pada temannya. Jadi saya rasa ini sebuah inovasi yang bagus ya. Karena bagaimanapun juga gigi itu bisa nggak berdampak pada kekuatan sebuah negara. Ya, benar sekali Kang Er. Jadi makanya dari model ini dibuat itu dalam upaya untuk menyelamatkan generasi muda. Artinya begini, kita kalau kita tarik ke belakang bahwa anak yang sakit gigi saja lah ya, anak yang banyak sekarang kan karena angka karies giginya tinggi, anak sakit gigi itu akan terganggu terhadap fungsi pencernaan juga terganggu, pengunyahan terganggu, akhirnya asupan gizi juga terhambat. Kalau asupan gizi terhambat secara otomatis maka anak akan terganggu kesehatannya secara umum. Kalau anak terganggu kesehatan secara umum, anak akan tidak sekolah, ya kan gitu kan, artinya dia meriang, kemudian dia sakit gigi, tidak masuk dan akhirnya prestasi terganggu. Dia tidak masuk sekolah, ketinggalan pelajaran dan yang berdampak pada kualitas hidup lah. Nah, kalau kualitas hidup kita terus sudah barang tentu untuk stabilitas bangsa juga terganggu begitu kan. Itulah, jadi ini bukan persoalan kecil sebenarnya. Iya, kalau menurut saya kan. Jadi bisa gigi itu bukan persoalan kecil, sekalipun tempatnya itu ada di mulut yang mungkin kecil, tapi kalau ini kemudian tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan persoalan yang berimbas pada kekuatan atau kualitas sebuah bangsa. Betul. Oke, kemudian dari model ini Pak,
Pak Dr. Bejo ya, apakah dari hasil implementasi ini sudah bisa diidentifikasi kira-kira kelemahnya itu ada di mana sehingga nanti mungkin modelnya Pak Dr. Bejo ini bisa diperbaiki untuk implementasi berikutnya? Ya, saya kira kalau saat ini kami belum menemukan menemukan kekurangannya. Namun kalau menurut saya ini harus betul-betul disuarakan, disebarluaskan, dipromosikan lebih intens gitu ya, karena intervensi terhadap perilaku ini menurut saya penting. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan pada satu model sisi saja, tapi memang kita harus secara komprehensif informasi ini kita berikan secara masif lah, betul-betul secara masif, sehingga hasilnya juga bisa dirasakan nantinya. Karena dengan anak itu terbiasa menggosok gigi, maka itu sudah menjadi pola kehidupan. Ya, jadi tidak perlu ngajari lagi, dia juga menggosok giginya menjadi benar, waktunya juga tepat, caranya juga benar begitu. Dan ini perlu saya rasa keikutsertaan orang di sekitar anak ini ya. Kalau tadi Pak Dr. Bejo ini adalah model yang ditawarkan, nanti sasarannya anak. Nah, untuk orang tuanya atau orang-orang di sekitar anak-anak tersebut ini bagaimana nih? Ya, menurut Pak Dr. Terima kasih Kang Er. Jadi memang betul saat ini kami ada dari model tututu ini kami baru mengambil peran penting dari peran seorang guru dan peran serta masyarakat di sekolah, di dokter kecil begitu ya, guru dan dokter kecil. Namun dalam penelitian saya selanjutnya itu ada yang namanya Graham, gerakan hati mama gitu ya. Jadi artinya nanti akan kami kaitkan. Jadi setelah di sekolah itu kita berikan intervensi perilaku tentang pemeliharaan kesehatan gigi, kemudian nanti Graham itu akan memantau bagaimana orang tua terlibat di dalam mengamankan tututu itu melalui gerakan gerakan hati mama gitu ya. Itu. Dan itu ibu ya yang jadi. Iya, karena bukan gerapa ya. Bukan. Yang lebih dekat dengan anak karena ibu. Ya. Oke, tapi bukan berarti bahwa Graham ini tidak berlaku untuk bapak ya. Ya, artinya orang tua. Nanti Graham yang dikembangkan oleh Pak Dr. Bejo ini pun juga nanti akan mengikutsertakan orang tua. Betul. Ya. Baik, Pak Dr. Bejo, mungkin ada statement atau istilahnya closing statement dalam rangka untuk kaitannya dengan model ini. Namun sebelum ke sana, saya ingin tanya lagi nih, satu pertanyaan lagi adalah upaya apa yang dilakukan oleh Pak Dr. Bejo ini supaya model ini nanti bisa menyebar tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Semarang, tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Indonesia, atau bahkan sampai ke luar negeri, karena tadi disebutkan bahwa model ini adalah satu-satunya di dunia. Ya, terima kasih Kang Er. Jadi memang model saya ini harapan saya yang utama adalah terutama di Indonesia dulu ya Kang Er, mungkin sebagai masukan pada pemegang kebijakan bahwa dalam upaya menurunkan angka rias gigi bisa memasukkan model saya ini untuk melatih kebiasaan anak di dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut khususnya di sekolah. Karena tanpa kebijakan dari pemerintah saya kira ini akan menjadi lemah karena seolah-olah yang melaksanakan hanya individu saja begitu. Nah, itu keterkaitan dengan. Kemudian yang kedua, memang kita harus secara masif mempromosikan hal itu dengan berbagai upaya. Yang penting tidak membebankan masyarakat. Oleh karena upaya yang kami lakukan adalah satu, dengan menyebarkan informasi. Kemudian yang kedua, memberdayakan mahasiswa-mahasiswa kami di level diploma 3 dan diploma 4 untuk mengimplementasikan program ini ke sekolah-sekolah di mana dia melakukan praktek kerja lapangan. Dan harapan kami kini juga disosialisasikan ke seluruh institusi pendidikan di terapis gigi dan mulut seluruh Indonesia. Ya, begitu Kang Er. Luar biasa. Nah, kemudian untuk tingkat internasionalnya kami ini juga mengacu pada melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan negara lain ya, khususnya dengan Thailand. Ini kami akan melakukan pengabdian pada masyarakat terkait dengan program tututu di negara sana, di Thailand juga. Belum dilakukan atau ini rencana? Masih dalam proses istilahnya proses pembicaraan. Sehingga bisa dilaksanakan di sana. Apalagi mungkin sambil menunggu COVID-19 memang benar-benar berlalu. Betul Kang Er. Baik ya, luar biasa ya Dr. Bejo ini, idenya, inovasinya, dan ini adalah salah satu inovasi yang luar biasa untuk kesehatan masyarakat ya. Namun sebelum saya nanti akan tutup, mungkin ada closing statement dari Dr. Bejo. Ya.
Terima kasih Kang R. Jadi kita ketahui bersama bahwa masalah kesehatan gigi dan mulut ini bukan penyebab kematian gitu ya. Namun apabila ini dibiarkan akan mengganggu kualitas hidup manusia, khususnya pada anak-anak. Jadi kalau anak sakit gigi pasti akan terganggu prestasi belajarnya ya, sehingga dia tidak artinya akan kesulitan untuk menempuh prestasi belajar. Oleh karena itu anak-anak harus dibiasakan di dalam pemeliharaan kesehatan gigi supaya anak-anak memiliki kemampuan untuk memelihara kesehatan giginya. Ya salah satu untuk membiasakan anak-anak memiliki kebiasaan harus ada intervensi terhadap perilaku, salah satunya dengan model tu. Iya, luar biasa. Waktu berjalan terus, Pak Dr. Terima kasih, Kang Er. Terima kasih atas kehadirannya dan bisa sharing tentang ilmu, sharing tentang inovasi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Saudara sekalian, para pemirsa yang luar biasa podcast Puskesmas PPNI, itulah tadi wawancara kami dengan narasumber yang luar biasa hebatnya dengan inovasi-inovasi yang sekalipun ini terlihat sangat sederhana dalam arti hanya untuk kaitannya dengan gigi, namun persoalan gigi tidak bisa dianggap ending karena gigi itu adalah sumber dari beberapa penyakit, sehingga menjadikan generasi yang nanti giginya tidak sehat, maka ini akan berdampak pada kualitas sebuah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.